Ya, cukup menarik melihat pergerakannya, kurang lebih sempat rally di sesi Asia, kemudian terbenam atau lebih tepatnya tergelincir di sesi Amerika, lalu kemudian dia terpantul kembali atau lebih tepatnya sempat terpantul kembali sampai mendekati zona high, lalu kemudian ditutup di area mendekati area low. Apa yang terjadi kurang lebih kalau kita perhatikan dari sisi candlenya itu bisa terlihat dibuka dengan 1748 lalu ditutup dengan 1749, tapi sempat spike sampai 1760 kemudian turun sampai 1744. Artinya kita mendapatkan pola inverted hammer yang kedua. Walaupun seperti ini, sebetulnya Anda harusnya fokus lebih dulu kepada area long black candle sebelumnya. Ya, di tanggal 23 September kita sudah lihat di situ real body-nya 50%-nya berada di 1755. Artinya selama dia belum achieve atau bahkan bisa tutup di atas 1755, maka permasalahannya adalah kenaikan ini tetap akan terganggu. Jadi saya tidak heran, tidak kaget kalau misalkan ternyata di pertengahan malam dia turun kembali, tapi juga skenario kita cukup berhasil karena dia mengalami penurunan tepat sedikit di bawah zona buy kita, kemudian dia mengalami rebound sampai 1757. Apakah ini momentum yang sudah habis tenaga untuk kenaikan atau tidak? Well, of course, dipandu dengan bantuan MACD. Untuk Anda yang percaya dengan indikator, Anda tinggal cek indikator MACD-nya, apakah dia masih dalam kondisi bullish divergence atau memang sudah usai. Kalau sudah usai, maka kemungkinan pola kenaikannya tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan selama bullish divergence tersebut masih tetap membayangi, maka saya rasa ini tinggal menunggu waktu, kita akan mendapatkan pola kenaikan di atas 1760 yang pernah tercapai kemarin. Jadi saya masih tetap, outlook-nya adalah untuk hari ini tetap masih bullish. Lalu kemudian kalau kita lihat dari berita, data ekonomi untuk malam ini kita hanya melihat ada good trade balance di situ, kemudian juga CB Consumer Confidence. Itu dua hal yang paling penting menurut saya, dan kita akan melihat keduanya apakah stabil positif atau dia agak sedikit melemah. Nah, yang jelas kabar terbaru tentang taper kita belum dapatkan hal tersebut karena tadi malam 3 pernyataan dari pejabat Fed kurang lebih menyatakan bahwa mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan kenaikan suku bunga. Bahkan Williams itu memberikan statement yang lebih jelas lagi bahwasanya untuk syaratnya sendiri untuk kenaikan suku bunga itu belum terpenuhi. Jadi walaupun dot plot kemarin di FOMC, kemudian juga terkait dengan taper yang sudah jelas akan diumumkan di bulan November, ingat, diumumkan di bulan November, maka kemungkinan potensi ini masih tetap terbuka terkait dengan berita-berita lain. Salah satunya adalah tentang US debt ceiling. Walaupun Anda katakanlah Evergrande tidak mungkin bailout ataupun tidak mungkin default, maka juga kita masih tetap harus menerima kenyataan debt ceiling atau tingkat utang yang sudah akan masuk ke tenggat waktu atau deadline waktu di bulan Oktober ini masih belum terselesaikan. Walaupun kita tahu bersama ini adalah skenario politik dan bisa dibilang drama. Dan apakah itu bisa selesai? Ya, bisa saja. Tapi yang jelas 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan emas bisa terjadi apapun. Ini berkaca kepada kasus yang pernah terjadi penurunan sangat dalam, tapi juga berhasil bangkit dan bahkan mengcover penurunan yang sangat dalam tersebut. Nah, jadi dalam 1 minggu ataupun 2 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan sebelum betul-betul diketuk palu terkait dengan taper, termasuk nominalnya, maka kita masih tetap akan melihat emas bisa saja mengalami rebound. Walaupun secara jangka panjangnya kalau kita bicara tentang taper mungkin saja turun. Tapi saya punya pandangan yang berbeda terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed, lalu juga termasuk Powell sendiri dan termasuk juga dengan dot plot. Ya, ini berarti menandakan kalau memang ternyata taper tersebut dilakukan tapi tidak mencerminkan tentang terburu-burunya Fed untuk menaikkan suku bunga, maka kemungkinan potensinya taper kali ini akan berbeda responnya dengan taper di masa lampau, yaitu kurang lebih di tahun 2013. Jadi bisa saja emas memang sudah mengantisipasi terkait dengan pengumuman taper tersebut. Tapi let's see, November masih cukup panjang, ya, walaupun itu hanya sekitar 1,5 bulan ke depan. Technical View 28 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 28 September 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, DXY dan juga Treasury Yield yang ternyata sampai saat ini yield masih mengalami kenaikan. Ya, itu sudah bisa jelas terlihat di grafik daily chart saat kita membahas terkait dengan ascending triangle, dan itu masih tetap berlanjut, dan kita juga kemarin sudah lihat potensial targetnya setinggi dari areal ini ya. Jadi kalau misalkan ini areal ketinggian dari ascendingnya, maka saya pindahkan, itu akan mendapatkan teritori 1.617. Sampai saat ini dia masih tertahan di zona 1.491. Kemudian candlestick kemarin pun masih tetap ditutup bullish. So kita tidak bisa melihat apakah ada gejala penurunan atau tidak. Yang jelas ini masih tetap up, dan MACD pun menunjukkan hal
seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat di grafik H4-nya secara jangka pendeknya, kalau Anda perhatikan, saya geser ke kiri. Ini adalah areal historical price 1.532 dan ini adalah historical price 1.60-an. Ya, nah, sementara di bagian yang ini adalah jangka menengah yang kita perkirakan bisa saja tercapai. Coba kita cek. Kalau lihat dari pola pergerakannya, maka belum ada tanda-tanda dia akan istirahat. Walaupun 2 kali ya, dia sempat mengalami penembusan, kemudian istirahat sebentar, naik lagi, istirahat sebentar, lalu kemudian lanjutkan kenaikan. Nah, yang terakhir ini kecenderungannya sebetulnya dia seperti ada rem ya, dia agak sedikit tertahan, kemudian dia ada kecenderungan small body. Nah, tapi kemarin atau lebih tepatnya di malam hari dia sempat naik kembali. Oke, kalau demikian skenario-nya mungkin saja dia mencapai teritori ini ya, 1.539, berarti panahnya saya arahkan ke arah ini, kemudian dia turun. Nah, atau Anda juga bisa menggunakan Fibonacci retracement, apalagi kalau dilihat dari MACD-nya seolah-olah dia akan menekuk ya, mirip dengan yang ini. Nah, apakah itu pertanda bahwa dia akan terkoreksi atau tidak? Kita coba, kita tarik saja Fibonacci retracement dari titik terendah ini sampai ke titik tertinggi yang tadi malam ya. Ini bagian Fibonacci retracement-nya. Saya tarik dari areal terbawah sampai areal tertinggi, maka saya akan mendapatkan teritori untuk areal koreksi itu kemungkinan di 23.6%, 1.460 atau 38.2%. Ibaratnya, kalaupun misalkan dia mengalami kenaikan, sebelum itu bisa saja dia turun dulu. Jadi skenario yang berikutnya bisa saja dia turun dulu, kemudian nantinya dia naik. Nah, mana yang akan dicapai? Ya, kita masih harus melihat lebih jelas nanti malam. Apalagi statement yang akan disampaikan oleh para bank sentral di ECB Forum malam ini akan dimulai. Semuanya pasti terkait dengan inflasi dan rata-rata juga setuju bahwa inflasi tersebut adalah efek sementara. Dan kita masih akan melihat juga apakah Powell dalam testimoninya di depan Komite Senat Perbankan akan memberikan atau menyampaikan terkait dengan kebijakan moneter Fed atau tidak. Nah, lalu kemudian kita asumsikan ada 2 skenario tadi. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang DXY, justru yang kita pantau adalah kondisi terkait dengan diamond pattern. Ternyata gagal ya. Kenapa gagal? Karena dia tembus resisten. Jadi kita tidak bisa menggunakan pola diamondnya. Artinya ada kecenderungan mungkin saja nantinya dia akan berbalik setelah dia menyentuh areal support. Nah, bisa seperti ini atau kebalikannya, dia naik dulu barulah dia mengalami penurunan. Nah, mana yang akan terjadi tergantung dari skenario nanti malam. Oke, jadi ini masih tetap dalam zona sideway, walaupun sideway-nya mungkin saja dia turun dulu, lalu kemudian naik, atau naik dulu, baru kemudian turun. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi daily chart yang sempat kita curigai sebagai head and shoulder, sampai saat ini masih tetap terbuka, maka kalau dilihat dari candlestick-nya ditutup dengan bullish kembali, ini mulai mengancam kembali. Tapi ingat, batalnya suatu head and shoulder itu kalau dia berhasil tembus zona head. Technical View Gold 28 September 2021 jam 12:05 waktu Indonesia bagian Barat. High kali ini berada di teritori 1754.30, sementara low di 1746.90 dan running price sekarang berada 1751.30. Oke, satu hal yang pasti, arealnya memang sempat turun atau lebih tepatnya dia naik dulu di sesi Asia kemarin, kemudian dia turun di malam hari atau memasuki sesi New York, dan itu pun diakibatkan mengantisipasi data durable goods order yang ternyata cukup bagus ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah menyentuh zona buy kita di 1746, 1748 dengan areal terendah sempat mencapai 1744 ya, dia sempat spike langsung sampai 1757 ya. Itu bisa tergambarkan atau nampak di grafik ini ya, di grafik A1 di mana dia sempat turun yang ini. Jadi pasca Asia dia naik, lalu kemudian dia tertahan, kemudian dia turun sampai zona ini 1744 dan akhirnya dia rebound kembali sampai teritori 1757. Nah, sayangnya memang dia kembali flat atau datar menguji areal support, tapi juga kembali ditutup di areal tengah. Nah, pagi ini justru kebalikannya. Dia sempat menyentuh kembali 1746.90, berarti itu sesuai dengan areal kita di pagi hari, karena kita memang mengincar teritori 1745 kurang lebih, atau 1745 dan 47 ya, lebih tepatnya ya, sedikit lebih rendah dari areal yang kemarin kita incar. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia masih bisa sanggup untuk naik apa tidak. Dengan catatan pula, kita harus ingat bahwasanya ini masih tetap terkendala di areal 1755 sebagai teritori 50%
dari long black candle yang ini ya 23 September. Jadi kita masih tetap harus menguji, tapi skenario-nya adalah mirip dengan yang kemarin. Ya, saya asumsikan dua candle harusnya bullish. Nah, kemarin ditutup dengan inverted hammer kembali. Nah, kemudian yang terpenting lagi harus support adalah 1744, 1745 masih sejauh ini masih bisa menahan ya. Jadi kita masih lihatnya sebagai kondisi sideways, mungkin saja sampai pertengahan minggu depan ya, atau bahkan sampai November minggu depan. Yang jelas minggu ini semua tentang pernyataan ataupun pidato dari para bank sentral. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, saya sengaja tambahkan MACD kembali ya, ini untuk mengingatkan kepada Anda apa yang membuat saya masih berkeyakinan ini masih bisa naik ya. Jadi ini di bagian MACD, di bagian indikator Anda bisa lihat ini bagian low, ini ternyata higher low. Kemudian kalau di bagian harga kita lihat di sini dia justru semakin rendah. Jadi low dan ini lower low. Artinya kemungkinan atau kecenderungannya dia akan mengalami spike kembali atau kenaikan yang sampai saat ini juga sudah terbentuk, dan juga termasuk yang kita sempat kemukakan kemarin terkait dengan Elliott Wave ABC, di mana kita sudah menemukan polanya ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi walaupun kelimanya ini hanya small, tidak terlalu jauh dari wave ketiga, tapi juga termasuk kalau misalkan areal ini sudah termasuk teritori yang wajib buy ya, karena ini good demand, potential good demand. Walaupun yang sebetulnya yang paling idealnya kita mengharapkan dia ada di bawah 1730 ya. Oke, ini adalah update dari apa yang terjadi terhadap gold di grafik H4, teman-teman. Di mana saya merekam atau saat proses editing untuk video yang sudah saya buat sebetulnya di jam 12. Ternyata ini di jam 14:12 waktu Indonesia bagian Barat atau di jam 2 siang. Ternyata dia mengalami penurunan atau anjlok sampai 1735. Oke, berarti skema pertama kita resmi terkena stop loss ya, karena stop lossnya ada di zona 1739. Kemudian sekarang kita akan lihat apakah kita harus switch strategi atau memang ini masih territory buy ya, karena kemarin kurang lebih kita sudah menggambarkan teritorinya ada teritori yang potensialnya adalah jauh lebih ideal untuk menjadi area buy ya. Nah, untuk beritanya sendiri saya mendapati terkait dengan pernyataan dari Presiden Bank Development Asia atau Bank Pembangunan Asia, di mana dia mengatakan tentang sistem perbankan Cina itu memiliki kecukupan untuk mengabsorb ataupun meredam efek dari Evergrande. Jadi kurang lebih permasalahan satu mungkin bisa ditanggulangi atau kita asumsikan sebagai tidak berimbas, kurang lebih seperti itu, systemic risk, tapi masih kita lihat tentang terkait dengan debt ceiling di Amerika. Jadi masih ada satu poin lagi yang masih belum ada jawabannya. Oke, secara teknikal ingat kembali dengan teritori 1717 sampai 1730, kurang lebih 1735 kalau lihat dari sini. Ya, ini adalah areal tertingginya 173499 atau 3500 ya. Persis dengan teritori sekarang low-nya 1735.80. Jadi dia sudah masuk perangkap dan ini adalah zona ideal kita untuk melakukan buy sebetulnya. Jadi kalaupun tadi pagi skema buy on dip kita sudah tersentuh zona SL, maka kali ini kita akan lihat apakah kita harus mengganti strategi apa tidak. Kalau secara garis besarnya melihat teritori ini, maka kemungkinan potensinya seharusnya kita mengincar area buy kembali. Kenapa? Karena satu hal di sini adalah dia memasuki teritori demand ya. Itulah sebabnya kenapa dia turun ke 35 tapi langsung kemudian dia terpantau kembali. Nah, lalu kemudian perhatikan zona garis yang secara tidak sengaja kita bentuk ya, karena untuk menunjukkan potensi dari divergence ini. Ingat, divergence-nya ternyata belum selesai, juga belum memberikan sinyalmen untuk terjadi kenaikan. Jadi yang kita butuhkan nantinya dia akan terjadi kenaikan seperti itu sehingga nanti dia akan terdorong. Sampai saat ini belum terjadi. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan lagi secara seksama, misalkan saya ambil teritorinya seperti ini atau kurang lebih kita anggap arealnya seperti ini ya, jadi kurang lebih nah ini, maka kita akan mendapatkan teritori falling wedge ya, dimana ini tuh hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ini adalah kelima dan seharusnya kita sudah mendapatkan rebound. Nah, ini tinggal tunggu kalau memang ternyata triggernya pas, maka falling wedge ini terdorong dengan area yang kita sebut dengan bullish divergence. Oke, jadi kemungkinan kalaupun misalkan saya masih tetap tunggu dulu, kalau misalkan dia turun lebih dalam, maka kita asumsikan pola falling wedge-nya gagal. Tapi kalau misalkan ternyata dia bertahan di area ini, maka falling wedge-nya bisa saja terjadi dan kita mendapatkan faktor dorongan dari bullish divergence. So, skenario terakhir yang terbaru berarti karena posisi pertama kita sudah gagal, kita tinggal lihat dari
posisi di H1 pun kita anggap saja sebagai areal sell yang terbaru. Kalau misalkan Anda mengincar sell, maka zona 1746 lah yang akan menjadi zona sell kembali. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4, maka seharusnya potensinya adalah buy di kisaran 1717 ataupun 1730 atau maksimum di 1735. Ya, jadi kalau ada retest lagi dia masuk ke area ini, kita asumsikan walaupun ini agak mengancam terkait dengan falling wedge, tapi kita bisa asumsikan dia masih bisa sebagai zona buy on dip. Kemudian kalau lihat seperti ini, berarti dibandingkan dengan hal tersebut, maka areal 1755, 1758 lah yang akan menjadi resisten penentu terkait berhasil tidaknya dari pola falling wedge tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.